Hai guys, welcome to Fashion Show. Saya tahu ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita semua karena masa pandemi membuat kita para pelaku bisnis retail yang biasanya kita terbiasa dengan dunia offline, kita harus mau nggak mau menjadi melek dengan dunia online. Pertanyaannya adalah, apakah Anda salah satu orang yang sudah nyaman berada di dunia offline sehingga Anda pun kebingungan untuk bagaimana sih caranya kita agar bisa berpindah dari offline menjadi online, terutama dalam bisnis pakaian atau baju. Nah, karena itu saya pun juga mengalami hal yang sama. Saya sih menjalaninya dua-duanya dari awal sampai sekarang, di offline iya, di online juga iya. Tapi sekarang mau nggak mau saya harus lebih lagi mendalami dunia online dengan lebih dalam lagi, karena memang masa pandemi ini memaksa kita untuk bisa dan harus bisa memasarkan bisnis kita di dunia online. Nah, saya akan sharing bagaimana cara-cara langkah-langkah awalnya untuk kita bisa migrasi dari offline menuju online. Hal ini pasti tidak mudah karena dunia online itu bukan sekedar kamu hanya upload produk kamu di Instagram kamu saja, tidak. Karena dunia online itu sangat luas dan sangat besar. Jadi kita pun juga harus mendalaminya. Dan kali ini saya akan sharing bagaimana step by step-nya. Ada patah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka langkah pertama adalah kita harus mau belajar dan keluar dari zona nyaman kita untuk mengetahui dunia online itu seperti apa. Dari sisi sosial media, apa aja sih di dalam sosial media kita sudah tahu, ada Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, dan masih banyak lagi. Kemudian juga kita harus belajar soal email, kita harus belajar soal marketplace, di mana ada Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kita juga harus tahu soal bagaimana platform chatting seperti WhatsApp, Line. Download dulu, habis itu get familiar with it. Artinya apa? Kita harus tahu ini fungsinya apa, gimana cara kerjanya, how it works. Ya, jangan malas-malas, it's time to learn. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua adalah persiapan platform jualan Anda. Anda ingin berjualan di mana? Kalau Anda ingin berjualan di website Anda, maka Anda perlu hire orang yang bisa membantu Anda dalam membuatkan website Anda. Karena kalau Anda belajar untuk membuat website Anda sendiri, maka itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, guys. Dan kita sudah tahu bahwa pandemi ini terjadi saat ini, kita mau nggak mau harus bergerak dengan cepat. Jadi jangan buang-buang waktu, carilah orang yang bisa membuatkan Anda website. Tapi membuat website kan mahal, ada yang bilang begitu. Oke, nggak apa-apa, kalau gitu kalian bisa menggunakan platform marketplace seperti Tokopedia atau Shopee ataupun yang lainnya. Anda bisa menjadikan itu sebagai toko Anda sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Lalu kita harus menyiapkan seluruh akun-akun dari brand Anda atau toko Anda di semua sosial media. Seperti kita tahu tadi, seperti ada Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, seluruhnya deh. Kenapa kita harus ada di mana-mana? Supaya kita eksis. Kalau kita eksis, maka kita bisa dapat bisnis. Artinya apa? Kita harus tahu di mana customer kita berada. Sekarang customer itu kebanyakan bermain di sosial media. Jadi kita harus mendapatkan perhatian mereka di dalam sosial media, terutama soal produk-produk kita agar chance untuk mereka beli dan belanja secara online itu lebih besar lagi. Oh ya, bagi Anda yang merasa, wah kalau buat website itu kan mahal kan? Sekarang saya tanya, mahal mana sih dengan kita nyewa toko yang offline? Tentu lebih mahal kita sewa toko yang offline, bukan? Makanya jangan berkata mahal guys, karena mahal atau murah itu relatif tergantung perbandingannya kemana. Yang ketiga adalah soal pendataan, di mana kita harus mendata seluruh stok baju kita, baik itu dari sisi harga maupun jumlah. Dan lalu setelah stok itu Anda punya datanya, maka itu akan dipakai nantinya untuk kita masukkan ke marketplace kita ataupun ke data dalam website kita, sehingga kita tahu berapa jumlah barang yang kita punya, harganya berapa, lengkap dengan size-nya. Berikutnya adalah kita harus hire fotografer yang bisa memfoto baju-baju kita secara cantik. Dalam arti ini bertujuan untuk membuat katalog dan juga bisa menjadi konten di dalam nanti di website Anda ataupun di platform-platform yang Anda ingin pakai. Dan fotonya nggak boleh ngasal ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau diambil dengan foto yang benar. Kalau Anda belum bisa untuk menyewa fotografer yang profesional, mungkin Anda sendiri pun bisa belajar bagaimana caranya
foto baju dengan baik, bagaimana caranya editing dengan lebih baik. Setidaknya kalau orang ngelihat Instagram Anda nantinya atau di Facebook Anda, ngelihat produk-produk Anda, maka mereka bisa tertarik dan akhirnya mereka beli. Karena dalam sosial media itu adalah soal tentang visual. Artinya kalau fotonya aja nggak menarik, buru-buru mau beli. Tertarik juga enggak. Jadi buatlah foto yang bagus dari produk-produk Anda. Poin keempat adalah setelah kita menginput semua barang-barang kita ke dalam website ataupun platform marketplace yang Anda pilih untuk sebagai platform Anda jualan, maka langkah selanjutnya adalah kita harus ngetes gimana. Jadi kita harus tes dari proses order sampai terjadinya pembayaran transaksi sampai Anda mendapatkan uang dari transaksi tersebut. Itu semua harus work dengan benar. Jadi pastikan dulu bahwa semua bekerja dengan baik. Poin keempat ini adalah soal testing everything sampai it works very well, itu sangat penting. Yang kelima adalah, bagi saya mempunyai website itu sangat penting karena itu menunjukkan kredibilitas Anda. Setelah Anda cek semuanya dan berjalan dengan sempurna, maka saatnya kita belajar untuk mengenal bagaimana sih cara digital marketing works gitu. Digital marketing itu luas sekali. Jadi bukan sekedar hanya promosi iklan Anda, tapi Anda juga harus tahu yang namanya email marketing, Anda harus tahu yang namanya funneling, Anda harus tahu yang namanya mengumpulkan database customer, Anda harus tahu yang namanya bagaimana caranya kita membuat konten yang menarik, dan bagaimana caranya kita membuat konten secara konsisten. Itu sangat penting karena itu mempengaruhi bagaimana kinerja brand kita di sosial media. Itu semua adalah dasar bagaimana kita bisa pindah dari offline ke online. Sebaiknya kita tetap jalanin dua-duanya, tapi mau nggak mau memang sekarang kita harus fokuskan ke dalam dunia online. Tentu Anda jangan bingung karena memang banyak sekali dan besar sekali ilmu di dunia online. Tapi kita selalu mulai dengan step by step, selangkah demi selangkah. Kita pelajarin one by one. Ya, ilmunya tidak ada habisnya, kita harus belajar terus, kita harus mengembangkan terus. Dan kita harus all out. Saat ini, saat kita sudah all out di dalam dunia online, maka selanjutnya kita bisa melakukan promosi, baik itu berbayar maupun kita coba mendapatkan follower atau melakukan proses promosi dengan cara organik. Itu kita harus lakukan secara rutin dan setiap hari. Dan sekali lagi, jangan pernah Anda menyerah dalam situasi seperti ini. Tetap kita harus berusaha agar kita bisa melanjutkan bisnis kita ini ke ranah online. Saran saya yang terakhir, saya selalu ingatkan adalah jangan terjebak di zona nyaman, selalu mau belajar, dan juga teknologi itu selalu berkembang. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan kita harus tetap berubah dan beradaptasi dengan keadaan yang ada. Ini akan masukin era new normal, maka kita harus siap dan kita harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, terutama di era dunia online. Oke guys, semoga ini membantu, semoga proses migrasinya dari offline ke online bisa berjalan dengan sukses dan brand Anda terus berkembang di dunia online maupun offline. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe ya. Nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Fashion Show, belajar fashion dengan fun.